Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan membahas tentang bagaimana kita meramalkan pengendapan suatu ion-ion, baik kation dan anion, ya, yang berasal dari disosiasi atau ionisasi suatu garam yang terionisasi sempurna. Ya. Jadi konsep KSP ini dapat digunakan untuk meramalkan pengendapan zat elektrolit dalam larutan. Di suatu zat elektrolit dalam suatu larutan itu bisa kita ketahui nih, bisa membentuk endapan atau tidak dengan membandingkannya dengan nilai KSP. Hal ini dilakukan dengan membandingkan nilai KSP dengan quotient reaksi atau QSP. Jadi kita mengenal ada yang namanya QSP, ada yang namanya KSP. Ya, kalau QSP itu merupakan hasil kali kelarutan, hasil kali konsentrasi molar ion-ion dalam larutan dengan asumsi zat itu terdisosiasi sempurna. Nah, jadi berbeda dengan KSP. Kalau KSP itu merupakan hasil kali nilai kelarutan, kalau QSP merupakan hasil kali konsentrasi molar ion-ion, konsentrasi molar ion-ion dalam larutan dengan asumsi zat tersebut terdisosiasi sempurna. Nah, bagaimana cara kita meramalkan terjadinya pengendapan? Kalau nilai QSP atau hasil kali dari konsentrasi ion-ion tersebut lebih kecil dari KSP, maka dia tidak akan membentuk endapan. Nah, kalau QSP-nya sama dengan KSP, larutan akan menjadi jenuh, tetapi belum terbentuk endapan. Jadi kalau larutannya jenuh, tepat larut ya si larutannya itu. Nah, kalau QSP-nya lebih besar daripada KSP, maka di situ si larutannya itu akan membentuk endapan. Nah, untuk memahami lebih lanjut tentang prinsip QSP dan KSP ini, mari kita langsung bahas saja dengan contoh soal berikut ini. Sebanyak 100 ml larutan CaCl2 0,01 molar. Jadi saya punya dua larutan. Yang pertama adalah CaCl2 dengan konsentrasi 0,01 molar dan volumenya 100 ml dicampurkan dengan K2CO3 ya dengan konsentrasi 0,02 molar dan volumenya 100 ml. Karena dia dicampurkan, maka kita harus menghitung molnya masing-masing ya, sehingga nanti kita bisa mengetahui konsentrasi ion-ionnya dalam campuran. Kita mulai dari CaCl2. CaCl2 kita hitung dulu molnya ya. Karena di sini diketahui molaritas dan volume, maka mencari mol bisa dengan rumus M dikali V. Ya, M-nya 0,01, kemudian V-nya ya kalau pakai rumus ini berarti V-nya harus dalam satuan liter. Jadi 100 ml kita jadikan liter, 0,1 liter. Maka mol dari CaCl2-nya itu adalah 0,001 mol. Oke, kemudian untuk K2CO3 ya sama, kita hitung molnya dulu dengan rumus M dikali V. Molaritasnya 0,02, kemudian volumenya 100 ml dijadikan liter, jadinya 0,01. Nah, maka nilai mol dari K2CO3 adalah 0,002 mol. Oke, kita udah dapat ya kedua data molnya. Nah, lalu kita uraikan. Nah, berapa mol ion-ionnya? Ion apa yang nanti kita butuhkan? Ya, ion yang ada pada CaCO3. Jadi yang nilai KSP-nya, data KSP-nya udah diketahui ya si CaCO3. Nah, kita lihat konsentrasi si ion-ion pembentuk CaCO3 ini. Nah, apa sih ion pembentuk CaCO3? Jadi CaCO3 itu kalau kita uraikan kan menjadi ion Ca ya, unsur pertama itu adalah kation dan sisanya adalah anion. Nah, karena anionnya itu sisanya itu jadi anion, maka indeksnya di bawah ya. Oke. Nah, muatannya berapa ya? Ini maaf kecoret ya. Si Ca itu kalian harusnya udah tahu ya muatan Ca, karena dia golongan 2A maka muatannya plus 2. Sedangkan CO3 ya, supaya CO3 itu kan poliatom, harusnya sih sudah hafal. Ya, CO3 itu muatannya min 2 min. Tapi kalau misalnya nggak hafal,
dan kalian udah tahu muatannya si Ca yaitu plus 2 karena dia golongan 2A, berarti CO3 itu ya memang harus min 2 supaya total muatan itu kalau dijumlahin jadi 0 ya. Nah, dari reaksi ini kita jadi mengetahui bahwa untuk menentukan nilai QSP dari CaCO3 kita perlu konsentrasi Ca2+ dan konsentrasi CO3 2-. Nah, konsentrasi Ca2+-nya ini berasal dari mana? Ini dari dari CaCl2. Kalau CO3 2-nya dari mana? Dari K2CO3 ya. Oke, coba kita tentukan berapa sih konsentrasinya masing-masing. CaCl2 ini akan terurai ya, asumsi ini terurai sempurna menjadi ion Ca dan ion Cl. Muatannya Ca itu kan plus 2. Nah, Cl di ruas kirinya ada 2, nih indeksnya 2 berarti koefisiennya 2. Cl muatannya min 1, jadi 2 Cl min. Kemudian CaCl2 molnya itu adalah 0,001 mol. Sehingga mol Ca2+-nya karena koefisiennya sama-sama 1 berarti molnya juga sama-sama 0,01 mol. Ya. Oke, sudah selesai untuk Ca. Ya, kita udah dapat nih mol si Ca2+ ya, pembentuk CaCO3 dari CaCl2. Ya. Nah, kemudian nilai mol ini nanti kalau kita mau menghitung QSP dari CaCO3 berarti kan rumusnya itu konsentrasi Ca2+. Ya, jadi rumus QSP itu sama seperti rumus KSP. Cuman bedanya kalau KSP itu kan udah tetapan. Nah, kalau QSP kita hitung nilai hasil kali molaritas atau konsentrasi ion-ionnya ya. Dengan asumsi si garam ini dia sukar larut, artinya akan membentuk reaksi kesetimbangan, sehingga nilai QSP-nya diambil dari rumus konsentrasi Ca2+ dikali konsentrasi CO3 2-. Nah, konsentrasi Ca2+ dan CO3 2-nya ini dalam satuan molaritas. Sehingga kalau kita sudah mendapatkan nilai molnya, kita konversikan menjadi molaritas ya, jadi konsentrasi. Nah, konsentrasi itu mol dibagi volume. Mol dari Ca2+-nya adalah 0,001 mol. Nah, volumenya dalam satuan liter. Nah, volumenya itu berapa? Apakah dari volume si CaCl2-nya saja? Tidak. Karena larutan ini dicampurkan, maka volumenya menggunakan volume campuran. Volume campurannya berapa? Dari CaCl2 100 ml, dari K2CO3 100 ml juga. Maka totalnya volume campurannya adalah 200 ml atau 0,2 liter. Ya, kita masukkan ke rumus yang ini dibagi 0,2. 0,001 dibagi 0,2. Hasilnya adalah 5 kali 10 pangkat min 3 molar. Ya. Oke, ini bisa kita masukin ke sini. 5 kali 10 pangkat min 3. Nah, sekarang tinggal kita cari konsentrasi CO3 2-nya. Nah, konsentrasi CO3 2- itu didapat dari ini nih, garam K2CO3, di mana ya garam ini dia akan terurai sempurna menjadi kationnya. Kationnya itu adalah satu unsur yang di depan, anionnya itu sisanya. Ya. Nah, muatannya berapa? Kationnya itu kan di ruas kiri K-nya itu ada 2, berarti ini koefisiennya 2. Kationnya muatannya K itu golongan 1A berarti plus 1. Karena ada 2, total muatan K adalah plus 2. Sehingga supaya hasilnya 0, CO3-nya itu muatannya min 2. Nah, di sini kita sudah menghitung molnya si K2CO3 itu adalah 0,002 mol. Nah, sehingga karena koefisiennya sama, maka mol dari CO3 2-nya juga sama, 0,002 mol. Nah, apakah nilai mol ini bisa langsung masuk ke rumus QSP?
Tidak, kita harus mencari dulu konsentrasi dari CO3 2-. Dengan rumus yang sama, yaitu mol dibagi volume. Volumenya volume campuran, molnya adalah 0,002 mol. Nah, volume campurannya adalah 0,2. Nah, maka nilai konsentrasinya adalah 0,01 atau 10 pangkat min 2 molar. Ini baru bisa kita masukin ke sini, 10 pangkat min 2. Kita hitung deh, 5-nya kita diemin ya, nggak dioperasiin. Ini sama ininya dikaliin, 10 pangkat min 3 kali 10 pangkat min 2, berarti bilangan pangkatnya dijumlahkan, min 3 ditambah min 2 itu min 5. Maka nilai QSP-nya sama dengan 5 kali 10 pangkat min 5. Nah, sekarang kita bandingkan QSP dengan KSP. QSP-nya 5 kali 10 pangkat min 5, sedangkan KSP-nya adalah 4,8 dikali 10 pangkat min 9. Nah, nilai QSP-nya itu lebih besar, ya, 10 pangkat min 5 itu kan lebih besar daripada 10 pangkat min 9. Artinya nilai QSP-nya lebih besar daripada KSP. Kalau QSP lebih besar daripada KSP, maka larutan ini akan membentuk endapan. Jadi pada larutan ini akan terbentuk endapan. Endapan apa? Endapan CaCO3. Kenapa? Karena nilai QSP dari CaCO3 yang berasal dari campuran CaCl2 dan K2CO3 itu lebih besar daripada nilai KSP-nya. Maka campuran larutan tersebut akan membentuk suatu endapan. Nah, baik, demikian penjelasan saya tentang cara meramalkan pengendapan dari suatu garam. Semoga bisa dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.